Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa nomor urut 1 unggul atas paslon Bagio Wahyono Suparjo Franciscus Saverius nomor urut 2. Gibran menyatakan tidak mempersoalkan angka kemenangan. Yang penting masalah COVID-19 dan ekonomi dapat dipulihkan. Sementara itu Muhammad Bobi Afif Nasution Aulia Rahman unggul atas paslon Ahyat Nasution Salman Al-Farisi di Pilwalkot Medan. Bobi akan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU dan berjanji akan membangun Medan lebih baik. Masalah angka-angka itu urusan belakangan. Saya pun juga sudah nating tulus, menang kalah pun itu ya urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Itu aja yang paling prioritas dari saya. Saya dan Pak Teguh akan berencana untuk sowan juga ke Pak Bagio dan Pak Suparjo ya apabila beliau berdua sudah agak longgar. Biar bagaimanapun ini sudah selesai, tidak ada kubu-kubuan lagi, semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan. Tantangan Solo ke depan itu ada dua, tantangan yang ada di depan mata itu ya jelas ini adalah masalah COVID. Kalau COVID kita bicara masalah kesehatan dan ekonomi, makanya pada waktu debat kemarin saya juga selalu mengulang-ulang masalah percepatan pemulihan ekonomi di kota Solo. Quick count yang tapi tetap harus kita tunggu ini adalah perhitungan resmi dari KPU. Ini kan quick count, tadi kita lihat banyak dari beberapa lembaga survei yang melakukan quick count. Memang hasilnya tidak terlalu berbeda jauh. Jadi ini mudah-mudahan gambaran dari apa yang bisa dihasilkan, tapi tetap kita tunggu hasil dari real count resmi dari KPU. Ya, yang pasti yang pertama sesuai yang kami lakukan tadi, bagaimana pertama hari ini permasalahan Kota Medan di birokrasi ini akan benar-benar kita selesaikan, dan yang di masyarakat rasakan langsung ini bagaimana kedepannya bisa langsung kita lakukan bersih-bersih lah Bang ya, bersih-bersih karena korban dari banjir Kota Medan juga hari ini masih ada. Ini akan kita lakukan nanti, mudah-mudahan bisa kita lakukan, kita bersih-bersih dulu nih drainase yang ada di Kota Medan, kita fokuskan bersih-bersih itu, dan untuk masyarakat Kota Medan untuk memberikan pendataan yang lebih baik lagi. Ya pasti telepon-teleponan sebagai orang tua ya pastinya sudah bukan memberi selamat lah, tapi memberikan informasi ini sudah selesai pemilihan, tetap jaga kesehatan, dari pesannya tetap semangat, tetap tunggu hasil dari real count. Sementara itu, usai pencoblosan pada Pilkada Serentak 2020, proses penghitungan surat suara masih berlangsung di beberapa tempat. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Noval Nurosa dari Surakarta, Jawa Tengah, dan Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Dana Pangaribuan terlebih dahulu. Dana, seperti apa penghitungan surat suara Pilkada Medan sejauh ini? Dan juga pemirsa, terkait dengan penghitungan surat suara pada Pilkada Medan 2020 hingga malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat masih terus dilakukan. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari situs resmi KPU, dari situs pilkada2020.kpu.go.id, diketahui bahwa surat suara yang sudah terhitung sejauh ini mencapai 3,32% atau sebanyak 12.437 suara yang diraih oleh Bobi dan Aulia, serta 10.992 suara yang diraih oleh Ahyar dan Salman. Di mana data ini baru didapatkan di 143 TPS dari 4.303 TPS yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan. Dan untuk suara paslon Bobi Aulia unggul sementara di 13 kecamatan, di antaranya Medan Kota, Medan Area, dan Medan Petisah. Dari hitung suara ini juga dapat dilihat dari hasil persentasenya, paslon Bobi Aulia ini meraih persentase sebanyak 53,1%, sementara
sementara paslon Ahyar Salman yang dapat meraih 46,9%. Namun Eva, jika kita melihat dari hasil hitungan cepat dari 3 lembaga survei, diketahui bahwa pasangan Bobi Aulia ini unggul dari pasangan Ahyar Salman, yakni berkisar 8 hingga 9%. Bisa dilihat dari hasil quick count sendiri dari 3 lembaga survei ini, suara untuk paslon nomor 2 Bobi Aulia di angka 54 hingga 55%, sedangkan untuk paslon nomor 1 Ahyar Salman di angka 45 hingga 46%. Sementara itu tadi menanggapi hasil quick count yang telah keluar dari 3 lembaga ini, Bobi Nasution dan juga Ali Rahman menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas partisipasi masyarakat Kota Medan yang turut memilih meskipun di tengah pandemi COVID-19. Bobi Aulia juga menyampaikan bahwa mereka akan melakukan perbaikan jika nantinya menang dari hasil real count dari KPU untuk membenahi Kota Medan lewat berkolaborasi bersama dengan stakeholder terkait dan juga masyarakat Kota Medan. Dan sementara itu tadi menutup konferensi pers yang disampaikan oleh Bobi Aulia, menyampaikan bahwa berterima kasih juga kepada pasangan calon nomor urut 1 Ahyar dan juga Salman Al-Farisi, dan ingin bekerja sama untuk membenahi Kota Medan karena ini bukan lagi soal 1 dan 2, melainkan kerjasama untuk membenahi Kota Medan ke depannya, terutama permasalahan banjir dan juga pendataan yang ada di Kota Medan. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Dana kita beralih ke Noval di Surakarta, Jawa Tengah. Noval, setelah hasil quick count sudah 100%, bagaimana kondisi di posko Omah Gibran pada malam hari ini? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk kondisi terkini di posko Omah Gibran sudah sepi seperti itu. Kemudian juga untuk para relawan dan juga pendukung juga sudah kembali ke rumah masing-masing pada sekitar pukul 7 hingga 8 malam tadi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa meskipun Gibran Teguh unggul dari pasangan Bagio Wahyono dan Efek Suparjo dalam quick count, namun tidak ada perayaan yang berlebihan dari para pendukungnya atau para relawan yang ada di Omah Gibran ini, karena memang sesuai dengan instruksi Gibran meminta untuk tetap menghormati hasil yang nanti akan dikeluarkan atau hasil resmi dari KPU Surakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga perkembangan terkini mengenai real count yang dilakukan oleh KPU Surakarta. Data terbaru pada pukul 19:54 malam tadi, atau malam ini maksud kami, Gibran juga masih unggul di sistem real count oleh KPU Surakarta, di mana KPU merilis Gibran Teguh pada pukul 19:54 tadi masih unggul dengan perolehan 86,5% suara, unggul dari Bagio Wahyono dan Efek Suparjo dengan 13,5% suara. Namun untuk data yang masuk ini masih berada di 104 TPS atau masih sekitar 8,45% dari keseluruhan TPS yang ada di Surakarta, tepatnya dari 5 wilayah seperti itu, diantaranya dari Laweyan, kemudian ada wilayah Serengan, wilayah Pasar Kliwon, wilayah Jebres, dan terakhir yang masuk ini adalah wilayah Banjarsari yang ada di Surakarta. Demikian Eva, informasi yang dapat kami sampaikan dari Surakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Noval Nurosa untuk informasi Anda langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada Dana Pangaribuan. Terima kasih untuk informasi Anda dari Medan, Sumatera Utara.